Wakil Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Lestari. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Yayasan Salam Jaya yang telah mengundang saya. Saya kali ini agak sungkan karena yang di depan saya adalah guru-guru besar saya semua. Jadi jangan sampai saya kualat, saya takut nih. Tapi paling tidak saya menyampaikan materi yang selama ini saya dalami, yaitu tentang perancangan peraturan perundangan. Dan di depan saya para guru besar saya bagaimana berhutan. Tapi kalau berhukum kita mari berdiskusi. Baik, materi yang diberikan kepada saya menyampaikan tentang kebijakan perubahan dan apa materi muatan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang 4199 telah berjalan menjadi tool sebagai alat bantu di dalam bagaimana kita menyelenggarakan hutan dan kehutanan selama 25 tahun. Tapi bagaimana implementasinya? Adakah kesenjangan antara Dasen dan Dasolen di dalam pelaksanaannya itu? Nah, mungkin outline saya kurang lebih dalam menyampaikannya. Lanjut Mas, outline-nya dulu. Ya, ini kurang lebih mulai dari pendahuluan dan materi-materi yang saya usulkan sampai dengan penutup. Lanjut. Ini hal yang menarik dalam penjelasan kehutanan itu adalah pengurusan hutan. Selain juga masalah adat, masalah penegakan hukum, tapi yang menarik roh daripada Undang-Undang 41 ini adalah pengurusan hutan. Pengurusan hutan terdiri dari 4 pilar dasar, yaitu 1. Perencanaan yang dimulai dari inventarisasi sampai pengukuhan sampai dengan perencanaan hutan per tingkat unit, itu idealnya di dalam undang-undang ini. Terus pengelolaan dan pemanfaatan di tingkat luh serta pengawasan. Saya ingin menstabilu bos perencanaan dan pengawasan. Apakah terjadi kesenjangan di situ? Ini menjadi titik permasalahan kita. Perencanaan mulai dari inventarisasi. Bagaimana inventarisasi kita? Apakah kita sudah melaksanakan selama 25 tahun panggilan jiwa pasal 41 tentang perencanaan ini? Kebetulan di depan kami tokoh-tokoh inventarisasi, bapak-bapak dirjen yang main-main. Yang kedua, pengawasan. Saya pernah jadi inspektur. Apa kerja Bu Wirianto jadi inspektur? Selama 23 tahun pada waktu itu tidak ada yang melaksanakan penyusunan PP tentang pengawasan kehutanan. Saya mengusulkan, Mas, jangan bikin gaduh. Ya sudah, saya mengundurkan diri dari itu. Artinya ada kelalaian-kelalaian kita. Jadi tadi sambutan Pak Ketua Yayasan boleh berbicara lebih vulgar ya. Jadi mohon izin ini kalau saya salah. Yang kedua, dari hasil seminar di Universitas Gadjah Mada tahun Mei 2017, salah satu poinnya adalah fakta bahwa deforestasi dan degradasi hutan menunjukkan kegagalan cita-cita pengelolaan hutan lestari dan pengawetan biodiversity. Betulkah statement ini? Tentu sebuah kejujuran yang akan menjawab. Lanjut. Yang kedua adalah cara pandang kebijakan tata ruang mengikuti prinsip land sparing, yaitu pemisahan secara spasial fungsi hutan dan bukan land sharing. Ini statement dari hasil seminar. Yang ketiga, pemerintah terlalu mengadopsi kepentingan komersial alias pemodal besar dengan mengorbankan kelestarian alam yang disebabkan oleh pemaksaan pola tata ruang yang land sparing. Dan keempat, ini statement saya bahwa tidak konsisten di dalam implementasi perundang-undangan, termasuk pembiaran-pembiaran yang bermoral pada permasalahan hukum di masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita selalu melakukan pendekatan positivisme hukum di dalam penyelesaian permasalahan. Padahal kalau kita melihat kondisi hutan kita, apakah positivisme hukum itu tepat bisa dilakukan saat ini? Menurut hemat saya adalah lebih kepada sociological jurisprudence, itu yang paling tepat selama unit-unit pengelolaan di tingkat tapak belum tertata rapi. Dan juga adanya putusan MK
yang menganulir beberapa pasal 41. Ini juga harus ada penyesuaian serta Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Pak Hari, betul judul ini tidak salah bahwa perubahan kedua. Dari sisi formel ini perubahan kedua Pak. Jadi tidak ada masalah. Karena yang kedua Undang-Undang Nomor 41, title-nya Nomor 41, jadi betul. Tetapi secara substansi udah 4 kali setidaknya undang-undang ini berubah. Ya, undang-undang ini udah 4 kali. Undang-undang 18 itu tak sengaja pun udah berubah sebetulnya. Terus apalagi undang-undang Cipta Kerja. Jadi itu lanjut. Nah, tantangannya apa ke depan? Tantangannya adalah konsep pengelolaan hutan. Adakah perubahan paradigma tentang pengelolaan hutan ini? Saya sebagai orang hukum menunggu sebetulnya. Kalau memang ada perubahan, maka sebagai seorang perancang yang saya pikirkan, kalau sampai ada perubahan pengelolaan, maka akan perubahan total. Tetapi selama 19 hari saya diundang Pak Hari, Pak Iman, saya bertanya-tanya pada senior, kayaknya tidak ada perubahan yang mendasar gitu. Perubahannya ada tetapi tidak mendasar. Sehingga ini nanti dari sisi ilmu perancangan undang-undangan tidak harus secara keseluruhan diubah. Yang kedua tentang keberlakuan hukum. Bagaimana sih sebenarnya kita melihat hukum itu? Saya sering dikritik oleh para senior-senior, hukum ini bikin masalah, terlalu ribet, terutama Pak Trisno sering mengkritik saya. Hukum terlalu ribet, bikin ribet. Nah, mari kita diskusikan apa itu hukum dan bagaimana berlakunya hukum. Terus kelembagaan sekarang, kita kelembagaan di tingkat tapak, kita ingin ketegasan. Katanya unit di tingkat tapak itu yang menentukan masa depan pengelolaan hutan Indonesia. Kalau begitu, mengapa PP 23 terjadi kontradiksi interminis antara pasal 40 dengan pasal 123? Dan itu sudah diseminarkan dan saya diminta oleh Foretika, yaitu Forum Kehutanan, ya, Forum Kehutanan se-Indonesia. Saya sudah sampaikan itu. Kalau ada kontradiksi itu maka batal demi hukum. Karena di pasal 40 konsisten mengikuti Undang-Undang 41, di pasal 123 dibelokkan oleh kawan-kawan ini. Jadi yang menyebabkan terhentinya ada kemaskulan kawan-kawan di daerah untuk melaksanakan KPH. Terus bagaimana dengan PPNS Mandiri? Selama ini PPNS kita itu di bawah Koordinasi Polri. Jadi sering terjadi Pohlud kita, PPNS kita nanam kayu, tapi justru yang diinterogasi polisi. PPNS kita, akhirnya kayunya jadi lari lagi. Kita ingin PPNS yang mandiri. Ini momen yang penting sebetulnya untuk penguatan PPNS kita. Kalau kita ingin mandiri. Terus bagaimana dengan inventarisasi hutan? Jangan sampai kita punya rumah nggak tahu barang-barang di rumah itu apa, sehingga dengan mudah akan diubah menjadi food estate misalnya. Bagaimana dengan plasma nutfah, unsur-unsur hara, jasa lingkungan dan seterusnya. Terus bagaimana dengan penguatan SDM? Ini yang terpenting. Bagaimana rimbauan profesional? Rimbauan sejati yang menjadi fungsional di tingkat apa? Jangan berkumpul di Manggala-Parwati gitu. Nah, apakah momen ini memungkinkan perubahan Undang-Undang 41 ini untuk penguatan sumber daya manusia, kehutanan, khususnya forester? Selanjutnya mengenai sinkronisasi penataan ruang, apakah kita sudah sinkron? Dan selanjutnya tahun 2004 itu ada disertasi menyangkut bagaimana penguatan daerah penyangga. Daerah penyangga ini adalah daerah yang merupakan barrier, buffer, yang selama ini sudah sering didengung-dengungkan, tetapi belum banyak perda-perda daerah penyangga. Keempat, selanjutnya adalah penegakan hukum dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan tingkat institutional level maupun operasional. Sebab tingkatan kebijakan itu ada policy level, institutional level, dan operasional. Lanjut. Nah ini, saya mulai dengan konsep pengelolaan hutan. Ini mohon maaf kalau saya salah, saya bukan teknis. Kalau kita tadi Bapak Ketua Yayasan mengatakan bahwa hutan adalah ekosistem, maka ekosistem adalah interaksi antar komponen, biotis, abiotis, dan jangan lupa manusia. Jadi, mohon ini Undang-Undang 41 juga dari sisi terminologi, apakah yang dimaksud dengan hutan itu unsur-unsur yang sifatnya biotis, abiotis, tidak memasukkan unsur manusia. Apakah di dalam penyempurnaan nanti bahwa unsur manusia dimasukkan di dalam pengertian hutan? Itu. Ya. Ya.
Selanjutnya, kalau kita berbicara ekosistem, kita berbicara optimalisasi. Kalau hutan dalam posisi optimal, maka dari sisi hutan sebagai unsur esensial dari sistem penyangga kehidupan akan aman. Dari sisi kemakmuran akan memberi kontribusi. Tapi arah 10 tahun terakhir ini atau 15 tahun terakhir ini lebih ke arah tidak pada pengelolaan optimal, tapi pengelolaan yang maksimal. Sepertinya kalau pengelolaan maksimal dari sisi ekonomi yang berkembang, banyak BPKH di dalam kawasan hutan dari 40 menjadi 2000 sekian. Bagus secara ekonomi, tetapi sifatnya apakah permanen? Sedangkan dari sisi lingkungan pasti dapat dipastikan ini akan terjadi pencemaran, perusakan lingkungan. Sebaliknya kalau pengelolaannya minimal seperti kawasan konservasi, maka fungsi lingkungan pasti terjaga. Tetapi dari sisi ekonomi memang kurang berkembang. Apakah betul statement kurang berkembang? Apakah karena ketidakmampuan kita untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam kawasan konservasi? Apakah miligram plasma nutfa yang ada di kawasan konservasi menjadi dolar misalnya, bukan meter kubik kayu? Nah ini perlu terus Litbang Kehutanan mengembangkan itu sehingga kita tetap aman. Untuk aman maka undang-undang perubahan undang-undang pasal 199 itu harus pada tataran pengelolaan yang optimal. Lanjut Mas Ikhlas. Nah ini tolong yang di sebelah kiri dulu Pak, karena saya orang hukum maka gimana sih hukum itu, kritikan terhadap hukum itu kan luar biasa. Jadi pembentukan hukum itu tidak seperti dari awang-awang langsung turun. Ini saya mengambil dari Profesor Arif Siddhartha yang sebelah kiri ini tentang pembentukan hukum itu. Bahwa pembentukan hukum itu harus meliputi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ditambah sekarang adalah politis. Kalau politis dimaksud sini ya programnya Pak Prabowo sekarang itu yang apa namanya, program pangan yang Asta itu, Asta Cipta itu. Nah, itu hasil politiknya. Jadi hukum dibentuk, dibangun berdasarkan pertimbangan politis, pertimbangan filosofis, nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat, serta kebutuhan-kebutuhan. Jangan membuat peraturan yang bukan kebutuhan. Itu pasti akan bias. Jangan membuat peraturan yang karena keinginan kelompok tertentu. Itu pasti akan bias. Sehingga nanti akan diuji di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya. Nah, untuk yang taman dulu, lanjut dulu Mas Ikhlas, ganti slide dulu. Nah ini Pak, saya ingin mau izin ini, saya ingin menyampaikan ini tentang keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu seperti apa sih? Kita selalu mengatakan hukum itu adalah, selamat datang Pak Menteri, selamat datang Pak Kabar. Sambil mengenalkan jelasan sama saya, maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai. Ini artinya apa? Artinya struktur sistem hukum, pejabatnya, pola pikir pejabatnya penentu untuk keberlakuan hukum itu. Ini yang ngomong ini bukan saya, tapi Lawrence Friedman dalam American Law mengatakan itu, bahwa dari 3 komponen keberlakuan hukum maka struktur sistem hukum merupakan komponen yang esensial keberlakuan hukum. Terus bagaimana mengenai legal culture? Budaya hukum itu mengikuti pola-pola yang ada. Maka tuntutan kita sekarang adalah bagaimana penguatannya, penguatan daripada SDM kita itu tanggap insaspito tidak, prepare minded tidak para pejabat. Sehingga teman-teman teknis, bapak-bapak teknis jangan cepat-cepat menyalahkan peraturannya. Jangan-jangan peraturan dibuat tapi peraturan pelaksananya tidak dibuat. Contohnya, tidak bisa dielakkan ini, Undang-Undang 590. Sudah 35 tahun, ada 3 RPP esensial tidak dibuat sampai detik ini. Bahkan MK sekarang stop sementara perubahan Undang-Undang 590.
Undang-Undang 32 tahun 2004 di stop sementara oleh MK karena dianggap pada waktu pembuatannya menyalahi asas formil oleh kawan-kawan. Yang kedua masalah hukum adat, masyarakat hukum adat. 3 RPP yang esensial itu apa? Dan saya pada waktu jadi stafnya Pak Kaban itu selalu teriak, perlindungan sistem penyangga kehidupan tidak dibuat. Padahal itu politik perundang-undangan konservasi. Itu senior kita strategis untuk sebenarnya itu mengatur konservasi, tetapi bagaimana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango turun sampai ke Taman Nasional Pulau Seribu satu pola pengelolaan. Bagaimana Bedugul Buyat Tamblingan di Bali turun sampai daerah wisata di bawah. Bagaimana Gunung Rinjani sampai ke Sembalun. Itu diatur oleh undang-undang kita 59, tapi kita lalai. Sampai detik ini loh. Saya kebetulan tim Bodrek paling muda waktu itu. Tahun 90 waktu itu masih muda. Pesertanya sekarang 32. Pak Kusno sama saya. Yang lain udah almarhum. Yang kedua apa Pak? Politik perundang-undangan juga tentang RPP cagar biosfer. Itu secara politik internasional kita bahwa Indonesia adalah ikut jaringan konservasi dunia, tidak dibuat itu. Yang ketiga, RPP peran serta masyarakat tidak dibuat pula. Bagaimana Undang-Undang Pasal 199? Ada 3, bahkan 4. Salah satunya adalah PP tentang pengawasan, Pak. RPP pengawasan tidak dibuat di dalam bab 7 Undang-Undang 4199, 6 pasal. Pasal 59 sampai pasal 65. Ada perintahnya jelas, tidak dibuat. Ada lagi satu yang tidak dibuat dan fatal. Tolong Mas Ikhlas itu kembali lagi yang kita draft tadi Mas. Nah ini tidak terbantahkan Pak, bahwa kita lalai tentang pengaturan taman buru di Undang-Undang 41. Taman buru adalah kawasan hutan di luar Undang-Undang 590. Ini bagian ini ada Undang-Undang 567, Undang-Undang 590 dan 4199. Kita lalai menyusun PP tentang pengelolaan taman buru. Teman-teman kalau saya ingatkan selalu mengatakan sudah ada, yaitu PP tentang 13 tahun 94 tentang perburuan satwa. Itu berbeda. Perburuan satwa itu mengambil, menangkap untuk kepentingan konservasi. Sedangkan ini adalah kawasan untuk berburu secara permanen. Dan ini adalah kawasan hutan konservasi yang tunduk kepada Undang-Undang Pasal 199 yang sejarahnya adalah Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 5 tahun 67 diborong oleh Undang-Undang 1. Waktu Undang-Undang 590 lahir tidak diboyong. Jelas ini. Apa yang terjadi terhadap kelalaian kita? 13 taman buru yang baik-baik ini sampai sekarang hancur lebur Pak. Gak usah jauh-jauh ke Rudi Masigit, gak usah jauh-jauh Pulau Pini, gak usah jauh-jauh Pulau Dana. Dan saya pernah malu kepada mahasiswa saya di UI. Saya bilang kita punya taman buru gini-gini. Bapak pernah ke sana belum? Belum. Saya baru ke sana Pak. Saya resep. Dia bilang gini. Bapak tahu di sana tuh yang ada pos penjagaan angkatan laut. Satwanya udah gak ada Pak. Bagaimana Pulau Rempang? Seminggu yang lalu terjadi pembantaian lagi kan? Gimana tanggung jawab kita? Kita lalai terhadap 13 taman buru. Kalau memang kita tidak mengendalikan adanya kegiatan pengelolaan taman buru, segera rubah fungsi. Kalau memang mempunyai fungsi-fungsi wisata, rubah jadi wisata, lindung atau produksi, itu tegas gitu. Jangan diabaikan. Di mana tanggung jawab kita? Sejak tahun 99 loh. 13 taman buru. Nah ini yang kita prihatin. Kita sangat prihatin. Dan sampai detik ini tidak ada itu pengaturan itu. Lantas bagaimana kita market oriented? Di Tanzania 75% penerimaan negara dari sektor wisata buru, spot hunting. Pemburu internasional yang hampir 2 juta per tahun itu menginginkan trofi hunting dari Asia, terutama Indonesia. Kenapa market ini tidak kita tarik?
Ini loh, inilah kelemahan struktur sistem hukum kita. Jadi ke depan perubahan 41 ini pertama SDM kita. Jangan ngumpul di Manggala Bakti, tapi pindahkan semua ke sana. Enggak IKN, enggak usah IKN. Enggak, jadi Pak, ke saya ke KPH profesional di sana. Termasuk pembinanya adalah para purna tugas di ini. Senior-senior ini kan hebat semua. Masih bisa. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, kelembagaan Pak, saya mengusulkan 2 hal. Kalau mau perubahan 590, 4199, KPH ini mau kemana? Jangan dilepaskan kepalanya, ekornya masih ditarik. Tolong pasal 40 junto pasal 123 PP 23 tahun 2021 itu segera diubah. Ada pertentangan, ada kontradiksi interminis antara pasal-pasal itu. Kalau saya ditanya sebagai orang hukum, gimana Pak Budi kalau ada pasal di dalamnya pertentangan batal demi hukum? Setidaknya dikesampingkan pasal itu. Itu KPH. Jadi mohon nanti teknis perumusannya monggo, tapi KPH harus diberi penguatan front line employee di situ. Jadi penguatan front line employee adalah di KPH. Masa depan kehutanan di KPH. Kepala-kepala balai jangan sebentar-bentar konsultasi ke Manggala. Kepala balai harus ke situ, di situ terus. Yang didatangkan tuh para purna-purna ini untuk jadi apa ya, penasehat atau menjadi ya pokoknya jadi yang top lah, paling top. Terus yang kedua, penguatan PPNS. Maaf Pak Kabar, saya ini pejabat fungsional, jadi agak lost saya bicara. Kalau saya pernah struktural mungkin agak begini ngomongnya. Penguatan PPNS, Pak. Saya menginginkan PPNS kita ini kuat. Langsung jadi penyidik mandiri, tidak harus dalam koordinasi kepolisian, supaya mempunyai power yang kuat. Oleh karena itu harus dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Lanjut. Nah, dalam rangka itu maka perlu kita reinventing government. Ini ilmunya Pak Trisno sama Pak Iman. Bagaimana Osborne dan Gabler dalam bukunya reinventing itu kan, kalau kita itu ada kesalahan, ya kita perbaiki gitu loh. Jangan malu-malu memperbaiki gitu loh. Maka kalau saya dalam rangka reinventing government di kehutanan ini dalam rangka perubahan Undang-Undang 41, maka bagaimana arahnya adalah SDM profesional, transparansi hukum, terus juga perencanaan sampai dengan evaluasi yang partisipatif, demokratisasi, dan kita itu pelayan, jangan dilayani. Saya mohon kejujuran bapak-bapak dan kejujuran saya juga. Setelah bapak-bapak ini tidak menjabat dan akhirnya bapak bergabung dalam satu perusahaan atau jadi konsultan perusahaan, apa yang terjadi Pak? Bapak melihat Manggala itu dalam akuarium setiap hari. Saya masih ingat loh, ada pejabat kita eselon 1 doktor di ruangan sini juga setahun yang lalu dengan gayanya yang khas dari bahasa daerahnya. Aku heran, waktu aku di dalam kok nggak kelihatan, setelah di luar kok kelihatan butek ya kehutanan. Di ruangan sini juga setahun yang lalu. Saya bilang, Mas, sampean kalau dari dalam udah dari dulu gede, nggak butek, nggak akan jadi dirjen Mas. Tapi berdiri atas sejak awal kelihatan butek. Maka saya keluar dari kementerian, mengundurkan diri. Ini serius. Sekarang bapak-bapak mengurus nih. Apa yang terjadi? AMDAL saja untuk kerangka acuan itu 1 tahun Pak, belum jadi Pak. Jujur. Nah, jujur ya, jujur. Ya Mas. 2 tahun belum beres. Katanya OSS 7 hari jadi. Keterlanjuran. Datanya udah dikasih, hilang terus, minta terus foto udara. Itu kelakuan pasukan peninggalan kaderisasi dari kita. Kejujuran lah ini, harus jujur kita berbicara. Saya nggak ada beban saya bicara. Karena saya pejabat fungsional, aman sampai ahli utama. Kalau pejabat fungsional itu tidak ada cium tangan, tidak ada garis tangan, tidak ada sapu tangan dan segala macam, dan tidak ada apa-apa.
Tangan. Tapi bagaimana struggle for life, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Lanjut. Nah, kedepannya Undang-Undang 41 harus smart regulation, pengaturan yang bijak. Tahun 2005 buku saya udah nulis mengenai ini. Setelah saya lulus, bagaimana pengaturan bijak itu? Swakelola. Mungkin tidak swakelola, mungkin tidak Taman Nasional itu yang ada dodo-mentoknya diswakelolakan. Karena kebijakan kehutanan tidak bisa generate, harus site spesifik. Jadi kedepannya harus site spesifik untuk keadilan dan untuk mengurangi beban pemerintah. Dan juga harus market oriented. Pejabatnya itu harus cerdas, market oriented, melihat, mengantisipasi pasar. Dan yang terpenting ingin saya sampaikan di sini adalah pemberdayaan dan peran serta. Mohon nanti di dalam perubahan itu jangan hanya peran serta, empowerment dan participation hal yang terpilah. Bagaimana orang bisa berperan kalau belum berdaya? Jadi pemberdayaan itu pemberdayaan dan peran serta masyarakat, supaya ada keseimbangan di situ. Dan yang terpenting lagi adalah penguatan frontline employee. Kepala KPH, kepala balai itu harus diberi penguatan cukup sehingga tidak ragu-ragu di dalam bertindak. Dan yang terakhir insentif dan disinsentif. Yang berprestasi diberi penghargaan, yang kurang kasih catatan. Nah ini Pak, saya akan cepat lagi daripada itu dulu Pak hari nanti. Bagaimana keseimbangan pemanfaatan kawasan? Yang saya katakan tadi, kalau kita berorientasi pada penguatan ekosistem, maka harus ada kecukupan yang luas, yang cukup. Bagaimana nasib 30% itu Pak? Yang setelah dengan baik di dalam pasal 17 atau 18 bukan yang 41-nya, udah nomor 41-nya. Pasal 18 ayat 2 kalau tidak salah, udah bagus. Namun saya mencari apa sih rasio legis daripada 30% itu apa gitu loh. Saya orang hukum kan harus kasih pengertian. Oh ini hasil penelitian Badan Dunia IUCN misalnya, atau ini perkiraan saja, atau bagaimana? Dan bagaimana 30% itu? Nah kalau itu ada dan nanti mohon dimasukkan di dalam naskah akademis 30% minimal itu. Kalau itu hilang, masalah Pak. Ini politik perundang-undangan juga angka itu, gitu loh. Selama belum ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat, kita harus membuat peraturan seperti itu, gitu loh. Ini yang diperhatikan kita. Terus juga daya dukung dan daya tampung, ya kan? Di dalam konteks keseimbangan pemanfaatan ini, bagaimana ini daya dukung dan daya tampung itu? Dalam rangka keadilan ekologi. Keadilan ekologi tidak hanya berbicara human, termasuk non-human. Bagaimana satwa-satwa liar kita yang mengalami degradasi, mengalami kehancuran ekosistem, sehingga kita tidak bangga lagi bahwa Indonesia nomor 3 biodiversity di dunia setelah Brasil dan China. Dengan terfragmentasinya habitatnya, ini yang perlu dipikirkan. Lanjut. Ini masalah ilmunya Pak Bun, Pak Trisno, Pak Hari mengenai sinkronisasi tata ruang. Saya kira sangat mumpuni. Lanjut aja, nggak berani saya. Nah, ini Pak, saya dari dulu kebetulan disertasi saya ini daerah penyangga Pak, dalam konteks hukum. Bagaimana penguatan daerah penyangga itu loh? Kalau kita berbicara kawasan konservasi, buffer zone adalah hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan di luar kawasan hutan. Kalau kita berbicara hutan lindung, buffer zone-nya adalah hutan produksi atau kawasan baru di luar itu. Kalau kita berbicara hutan produksi, buffer zone adalah tanah-tanah masyarakat dan sebagainya. Bagaimana kita membangun itu, merangkul pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk membuat perda-perda daerah penyangga. Perda adalah produk politik. Siapapun bupatinya, dia akan tunduk kepada perda itu.
Oleh karena itu kita jangan hanya diserang terus, tapi bagaimana kita menyerang keluar dengan strategi membangun daerah penyangga. Merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan hutan. Lanjut. Nah ini Pak, ini saya ikut berdosa juga masalah pengawasan ini, karena saya pernah jadi inspektur. Jadi PP 23 itu salah kaprah Pak. PP 23 tahun 2021 itu pengawasan diartikan sempit, yaitu pengawasi pelaku ekonomi aja loh. Roh di dalam bab 7 pasal 59 sampai pasal 65 itu pengawasan itu ke dalam maupun keluar, mulai dari tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi hutan. Jadi yang diawasi siapa? Ya pelaku ekonomi, ya kita. Sampai pengawasan dari kita ke menterinya juga. Tolong ini harus ditegesin lagi nih, masalah pengawasan ini. Tidak hanya pelaku ekonomi saja. Dan dalam bentuk PP tersendiri, jangan disimpel-simpelkan dalam PP-PP yang lain. Lanjut. Penegakan hukum. Ini Bapak sekalian. Di dalam hukum dikenal dua masa besar di dalam hal penegakan hukum itu, yaitu positivisme hukum di satu pihak dan sociological jurisprudence. Positivisme hukum mengacu pada hukum yang kaku, positif, di mana cocok untuk negara-negara yang sudah maju, yang komitmennya sudah baik. Nah kalau kita sekarang menggunakan positivisme hukum, sementara kawasan hutan belum ditata batas, belum ada rencana pengelolaannya, belum ada pengawasan yang baik, kita menerapkan positivisme hukum. Ya kasusnya seperti Simbok yang ada di Jawa Timur itu, hanya ngambil satu kayu di penjara pulang. Kasus yang baru terjadi, kasus terenggiling di Bali yang ramai itu, saya langsung protes. Untung langsung jaksanya memahami itu, tuntutannya bebas. Jaksa menuntut bebas. Sebelumnya menuntut 5 tahun. Seseorang yang memelihara terenggiling, karena terenggiling di undang-undang, maka langsung diajukan pada itu. Nggak bisa begitu. Yang kepala balai jadi saksi pula di pengadilan itu yang memberatkan. Celoko ini. Sementara kondisi objektifnya terenggiling sudah beranak pinak. Saya tanya sekarang, Balai Kehutanan, Litbang Kehutanan pernah mencoba menangkalkan itu tidak? Berhasil tidak? Mestinya pejabat yang profesional ditanya gimana? Oke, kita titipkan dulu ke balai. Kalau balai nggak ada duit, saya titipkan ke Anda dengan berita acara. Sewaktu-waktu negara memerlukan untuk kebutuhan pengembangan penelitian, kami ambil. Mestinya begitu. Polisi jangan dulu masuk. Kecuali di dalam itu ditemukan perdagangan satwa liar. Kasus di Madiun saya setuju. Kasus di Madiun itu ada kebun binatang, ada rusa dijual belikan sama manajernya, tangkap. Jadi positivisme hukum itu apakah jelek? Bagus. Positivisme hukum kapan diberlakukan Indonesia? 50 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan, setelah hutan tertata dengan baik, pengelolaannya baik, pejabatnya baik. Di situ komitmen ada. Sebelum itu saya menyarankan dalam perubahan ini sociological jurisprudence, pendekatan sosiologis. Jadi ultimum remedium ditaruh di situ. Pendekatan pidana terakhir. Kita harus melakukan pembinaan-pembinaan itu. Itu yang perlu dilakukan. Ditaruh di situ. Pendekatan pidana terakhir. Kita harus melakukan pembinaan-pembinaan itu. Itu yang perlu dilakukan perubahan ini. Terus juga perumusan ulang norma dan sanksi yang hilang akibat dicabut oleh Undang-Undang 18, celokanya lagi Undang-Undang 18 dicabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dikembalikan lagi marwah Undang-Undang 41 itu, namun tentunya dengan penyesuaian saat ini. Terus dulu memang ada lembaga pencegah pemberantasan itu. Ternyata dalam rumusannya setelah di DPR menjadi KPK-nya kehutanan, maka terus itu kan dihambat itu. Menurut saya justru lembaga ini dihidupkan untuk para profesional kehutanan. Gitu. Kita mencuri kesempatan menyusupkan bagaimana dalam rangka SDM tadi memasukkan badan atau lembaga tentang profesionalisme kehutanan.
kalau memungkinkan, tentu dengan rasiologis yang jelas. Selanjutnya adalah PPNS, penguatan PPNS dan Polhut. Jadi Polhut kita itu yang gagah itu, dan tidak harus berseragam kalau di hutan. Bila perlu pakai seragam adat setempat. Ya. Terus yang terakhir adalah apakah kejahatan kehutanan bisa kita masukkan sebagai extraordinary crime kalau memang kerusakan itu. Lanjut, Mas Ikhlas, ya. Sebagai penutup, simpulan saya terhadap analisis saya terhadap Undang-Undang 41 dan suasana kebatinan yang berkembang di masyarakat, tidak perlu kita mengubah Undang-Undang 41. Tetapi dalam arti mencabut ya, tetapi diubah materi-materi tertentu untuk melengkapi kekurangan yang ada, kebutuhan yang ada. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita untuk melengkapi penyempurnaan Undang-Undang 41 adalah kelembagaan KPN serta PPNS, terus penguatan SDM kita, pengawasan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus juga pemanfaatan potensi hutan. Jangan-jangan banyak sekali mikroorganisme kita di hutan yang belum diatur, belum dimanfaatkan secara optimal. Kalau kita masuk hutan, beberapa kali saya masuk kawasan hutan di Taman Nasional Berba dan beberapa kawasan hutan, banyak sekali peneliti-peneliti asing yang unfair masuk kawasan hutan, membawa kantong mereka. Apakah ini sudah kita teliti, orang-orang itu bawa benih-benih dari kita, bawa serasa-serasa kita, jangan sampai kita kecolongan itu dan nanti didaftarkan mereka ke luar sebagai penumannya, sebagai country of origin gitu. Selanjutnya kami menginginkan sekali penguatan daerah penyangga. Bagaimanapun daerah penyangga adalah merupakan daerah pertempuran, daerah bergaining kita untuk itu. Terus penguatan frontline employee, kepala balai harus diberi penguatan. Jangan sampai dia sebentar-sebentar datang ke Manggala Bakti untuk konsultasi atasannya. Dan pendekatannya social jurisprudence. Dan kesemuanya itu perubahan Undang-Undang 590, Undang-Undang 4199 harus mengarah apa yang disebut dengan smart regulation, pengaturan yang bijak. Demikian sementara Bapak pimpinan, Pak Ari. Dan mohon maaf, saya emang gaya bahasa gini Pak. Kalau saya ngajar ke mahasiswa saya juga gitu. Jadi saya di PB itu setiap tahun setidaknya ada 10 mahasiswa yang masih aktif di kementerian. Saya diajak oleh Profesor Sambas Basuni. Kalau 10 orang kali 12 sudah 120 mahasiswa yang belajar hukum dari saya. Mudah-mudahan diterapkan atau hanya sekedar ingin lulus, saya nggak tahu. Makasih Pak. Terima kasih.